Pernah kepikiran nggak? Apa coba kesamaan antara sistem pertahanan rudal Israel, sepotong kain penutup Ka'bah di Mekah, dan hasil pemilu Presiden Amerika Serikat? Kalau lihat dokumen resmi sih pasti jawabannya nggak ada sama sekali ya. Benar, sama sekali nggak ada. Tapi gimana kalau ternyata ketiganya itu terhubung oleh satu pria dari New York yang pakai rahasia gelap sebagai mata uang global? Wah, itu premis yang lumayan berat ya. Iya kan? Makanya selamat datang kembali semuanya. Eksplorasi mendalam kita kali ini punya misi khusus. Kita mau membedah sebuah esai video yang sangat padat, kontroversial, dan jujur aja mengejutkan dari YouTuber bernama Geopold. Judulnya 96 Epstein's Empire. Ya, dan sebelum kita mulai lebih jauh, ada satu hal penting yang harus kita perjelas untuk Anda yang lagi dengerin nih. Setuju, ini wajib banget. Materi yang kita bedah hari ini itu melempar tuduhan yang sangat sensitif dan liar ke berbagai pihak. Dari sayap kiri sampai sayap kanan, semuanya kena. Jadi kita harus tegasin kalau kita di sini sama sekali nggak memihak, nggak mendukung, atau memvalidasi teori-teori ini. Betul, kita murni cuma melaporkan dan menganalisis secara netral apa yang sebenarnya disajikan di dalam video sumber tersebut. Nggak lebih. Persis. Sebagai gambaran awalnya, video ini mengklaim kalau dokumen investigasi Epstein yang baru-baru ini dirilis ke publik itu, katanya cuma 2% dari total data yang dipegang FBI. Tunggu, cuma 2%? Cuma 2%. Dan menurut sumber ini, sisa dokumen itu menyembunyikan fakta kalau dia ini bukan cuma ahli keuangan yang kebetulan suka melanggar hukum. Dia diklaim sebagai aset intelijen internasional. Ini yang bikin menarik untuk Anda yang dengerin. Kita sering rasa dunia politik itu membingungkan banget kan? Tapi bayangin kalau kebijakan luar negeri, kontrak teknologi, sampai pemilu itu sebenarnya dikendalikan oleh satu mata uang rahasia. Kompromat. Ah, ya, kompromat. Materi pemerasan ya. Iya benar, informasi untuk memeras orang penting. Nah, mari kita mulai bedah ini dari awal banget pas dokumen ini dirilis. Karena jujur aja, cara Departemen Kehakiman atau DOJ merilisnya itu aneh banget. Sangat lambat kan rilisnya. Lambat banget, terus sidang soal kegagalan penyensoran dokumennya malah dibatalkan. Padahal ada 18 korban penyintas yang sampai tanda tangan surat protes. Ya mereka merasa dikhianati karena identitas mereka kayak nomor telepon dan email malah bocor. Betul, identitas korban diekspos, sementara nama pelaku malah ditutup kotak hitam. Itu kan kebalik sama logika hukum biasa. Ibaratnya, nyuruh robot yang matanya tertutup buat nyensor dokumen rahasia, terus si robot mencoret semuanya secara acak. Analogi yang pas. Dan bicara soal nyensor sembarangan, video itu juga menyoroti klaim kalau DOJ diduga kerja lembur buat nyensor nama Donald Trump. Oh iya, yang soal Pam Bondi sama Kes Patel itu kan? Iya, Pam Bondi kan dipecat, terus Patel diklaim berbohong di bawah sumpah pas bilang nggak ada materi pelecehan anak di file itu. Padahal di video kelihatan jelas ada ribuan foto yang nggak tersensor dengan benar. Dan ini bagian yang agak lucu tapi ngeri, nama Trump itu katanya muncul lebih sering daripada nama karakter utama di bukunya Trump sendiri. Tapi ada kejanggalan aneh yang disorot Geopold. Kata bahasa Inggris don't, jadi D-O-N, tanda kutip T, itu sering banget disensor di tengah kalimat. Nah, teorinya adalah DOJ ini pakai perangkat lunak AI yang disuruh nyari kata Donald Trump. Tapi karena formatnya berantakan, AI itu ngira Don itu adalah Donte. Maksudnya AI-nya salah deteksi gitu. Betul, jadi disensor otomatis. Tapi bentar, kalau penyensoran ini kelihatan banget ditargetkan secara politis, jangan-jangan dokumen ini dirilis bukan buat transparansi, tapi malah buat pengalihan isu. Hal yang sangat menarik di sini adalah strategi information overload. Jadi gini, birokrasi pemerintahan di level ini tuh jarang yang benar-benar bodoh. Ketidakmampuan yang kelihatan ini seringnya disengaja. Oh, biar kita sibuk bahas hal receh. Persis. Mereka masukin konspirasi receh kayak sensor AI yang cacat itu, supaya jurnalis dan masyarakat debat soal itu berminggu-minggu, sampai akhirnya pada capek. Mereka sengaja bikin kita lelah supaya skandal utama yang 98% tadi diabaikan. Wah, masuk akal banget, bikin kita capek sendiri. Nah, kalau pemerintah sampai segitunya nutupin ini, pertanyaannya balik lagi, kenapa? Mengapa melindungi satu orang sebegitu kuatnya? Video ini jawabannya cuma satu, karena dia aset intelijen. Ya, dan buktinya lumayan kuat di awal karir hukumnya. Ingat kesepakatan tahun 2008 yang dikasih sama Alexander Acosta? Oh, yang mantan Menteri Tenaga Kerja itu? Gila sih itu. Dia ngasih Epstein hukuman ringan yang nggak masuk akal, cuma 13 bulan. Dan itu pun dia dapat izin cuti kerja tiap hari. Ya, dia bisa keluar, kerja di kantornya, terus balik ke penjara cuma buat tidur.
Acosta kan dilaporin pernah bilang, Epstein milik intelijen, biarkan saja dia. Itu pernyataan yang luar biasa memberatkan. Dan kalau kita lacak kemana arah intelijen ini, video mengaitkannya ke keluarga Maxwell, terutama Robert Maxwell, ayah dari Ghislaine Maxwell. Robert Maxwell ini yang punya monopoli media di Inggris itu kan? Betul. Tapi klaimnya adalah dia agen intelijen Israel, Mossad. Video itu nyebutin gimana Maxwell membocorkan lokasi pelapor nuklir Israel, Mordechai Vanunu, sampai akhirnya Vanunu diculik. Terus pas Robert tewas secara misterius, jatuh dari kapal, dia kan dimakamkan di Israel pakai penghormatan dari 6 mantan kepala intelijen. Tapi anehnya dia ninggalin utang yang besar banget. Disitulah teka-tekinya. Teorinya adalah, saat dia meninggal, Ghislaine bersama Epstein mengambil alih, bisa dibilang mewarisi infrastruktur operasi kompromat itu. Tapi kalau dipikir-pikir, kalau dia emang agen intelijen, berarti kekayaannya yang gila-gilaan itu sebenarnya anggaran operasi negara dong, bukan hasil dia main saham. Tepat sekali. Karena dari mana dia dapat modal awal yang sebanyak itu kalau bukan didukung negara? Apalagi ada entitas misterius kayak Zoro Trust miliknya yang kebetulan banget menang lotre Powerball 40 juta dolar di tahun 2008, pas banget pas dia butuh uang. Terus ada juga Zoro Ranch di New Mexico. Ah iya, yang tanahnya seluas 8.000 hektar itu. Iya, dan anehnya nggak pernah digerebek FBI. Terus di sana dia diduga ngelakuin eksperimen sains aneh, kayak nyoba modifikasi genetik babi biar nggak punya kuku. Supaya baconnya bisa jadi kosher atau halal dalam tradisi Yahudi kan? Iya, serius. Buat apa coba? Kenapa harus bikin babi tanpa kuku diantah-berantah? Kalau disintesis dari videonya, Epstein ini kan sebenarnya nggak transaksi pakai uang konvensional dalam operasi intinya. Dia transaksi pakai utang budi dan pemerasan. Tempat seperti Zorro Ranch itu memberikan privasi absolut. Eksperimen aneh itu cuma kedok. Oh, kedok buat apa tuh? Buat justifikasi kenapa banyak peralatan keamanan tingkat tinggi dan orang-orang tertentu bolak-balik ke sana tanpa dicurigai penegak hukum lokal. Disinilah, ini menjadi sangat menarik pas kita lihat siapa aja yang dia kendalikan dengan kompromat itu. Wah, iya bener. Terutama di teknologi dan politik Amerika, video ini nyorot banget soal Peter Thiel yang mendirikan Palantir, sama politisi J.D. Vance. Video mengklaim Thiel dan Epstein saling bantu untuk memfasilitasi campur tangan Rusia di pemilu Amerika 2016. Palantir ini disebut sebagai jembatan yang menghubungkan sistem rudal Amerika sama Israel. Terus fasilitatornya Epstein? Gila, ngeri banget. Terus urusannya sama J.D. Vance apa? Vance diklaim menerima pendanaan 15 juta dolar dari Thiel, dan video itu mencatat perubahan ideologi Vance yang ekstrim. Oh, yang awalnya dia kapitalis Ventura di Silicon Valley yang anti-Trump banget, tiba-tiba banting setir jadi politisi sayap kanan ekstrim? Betul. Dan kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, ideologi politik di level tertinggi itu seringnya cuma pertunjukan. Di belakang layar, keputusan soal regulasi teknologi atau kebijakan luar negeri itu didikte sama siapa yang pegang kompromat. Jadi gimana politisi yang terus bawa narasi nilai-nilai tradisional bisa dikendalikan elit yang gaya hidupnya beda jauh? Ya karena mereka dibeli atau diperas. Dan bicara soal peras-memeras, video ini masuk ke ranah Rusia. Katanya Vladimir Putin nyimpen rekaman pemerasan Trump. Sering disebut tape bubah di dalam klaim tersebut. Iya, tape buba. Terus video itu bilang kalau operasi jebakan wanita atau honeypot itu kan emang tradisi lama KGB. Sejarahnya panjang. Ingat tahun 1999 pas Putin menyingkirkan Jaksa Agung Yuri Skuratov. Oh, yang pakai video skandal palsu di TV nasional itu ya? Ya, itu dilakukan buat ngamanin posisi Boris Yeltsin saat itu. Jadi, menggunakan rekaman rahasia untuk kontrol politik itu hal biasa di sana. Belum lagi, video itu juga nyebut nama Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, sama Duta Besar PBB Vitali Churkin yang katanya rutin komunikasi sama Epstein. Berarti kompromat ini nggak cuma beredar di Amerika dan Rusia ya? Ini nyebar kayak kanker ke sekutu terdekat mereka. Kayak di Israel nih, mantan Perdana Menteri Ehud Barak disebut sering banget ke apartemen Epstein. Sampai sembunyi dari wartawan segala. Ada satu diskusi yang disorot di situ yang sangat mengejutkan. Yang soal manipulasi etnis? Betul, mereka diskusi soal membawa 1 juta orang kulit putih Rusia ke Israel dan menolak populasi Yahudi berkulit gelap dari Ethiopia. Itu kan rasis banget, tapi poin utamanya adalah
Kok bisa mantan kepala negara ngobrol santai soal merekayasa populasi negaranya bareng orang yang ngakunya cuma penasihat keuangan? Itulah buktinya kalau Epstein ini posisinya setara dengan entitas negara, bukan cuma warga sipil biasa. Ke Inggris juga sama parahnya. Mantan Perdana Menteri Tony Blair katanya memimpin pembangunan kembali Gaza. Tapi anehnya pakai sketsa gambar anak SD yang dibuat sama Jared Kushner, menantunya Trump. Dan jangan lupa soal Peter Mandelson. Anggota House of Lords itu, yang nggak dipilih rakyat tapi berkuasa. Video menduga Mandelson ini ngasih bocoran insider trading soal dana talangan atau bailout Uni Eropa senilai $500 miliar ke Epstein. Gila, $500 miliar. Dan ada juga Pangeran Andrew kan, yang bebas dari tuntutan cuma dengan bayar denda 12 juta pound sterling yang diduga pakai uang pajak Inggris. Yang paling luar biasa adalah alasan pembelaannya. Oh iya, yang dia bilang nggak bisa keringetan gara-gara trauma perang, terus malam itu dia lagi makan di Pizza Express di Woking. Maksud saya, ayolah. Alasan yang konyol ini membuktikan satu hal. Ketika elit berada di posisi itu, mereka bahkan nggak merasa perlu bikin kebohongan yang bagus. Karena mereka tahu hukum nggak akan menyentuh mereka. Bener-bener kebal hukum. Tapi dari semua hal gila di video ini, ada satu bagian di Timur Tengah yang bikin saya bener-bener kaget. Ditemukan kalau Epstein punya paspor Austria palsu dengan alamat di Arab Saudi. Paspor palsu untuk seorang pebisnis itu bendera merah yang sangat besar. Apalagi alamatnya di Saudi. Dan yang paling nggak masuk akal, dokumen mengungkap kalau dia punya potongan besar kiswah. Kain penutup Ka'bah di Mekah. Cuma dihadiahkan langsung sama rejim Saudi sebagai bentuk diplomasi politik tingkat tinggi. Itu membuktikan statusnya. Mendapatkan hadiah seperti itu dari rejim sekelas Saudi membuktikan bahwa dia beroperasi di level geopolitik tertinggi, setara kepala negara. Sama halnya dengan koneksinya ke Sultan Ahmad bin Sulaim, miliarder dari Uni Emirat Arab. Ibaratnya tuh kayak kita nemu kepala sindikat kriminal, tapi dia ternyata punya kunci master brankas Vatikan. Kok bisa? Ya bisa karena mata uang kompromat itu diakui oleh semua negara yang punya rahasia gelap. Jadi, apa makna dari semua ini? Maksud saya, dengan semua bukti dan koneksi level atas ini, kok nggak ada satupun tokoh elit yang benar-benar masuk penjara bareng Epstein? Itu pertanyaan $1 juta. Kita lihat aja respon mereka. Bill Clinton ditunjukin di video malah senyum-senyum nostalgia pas bersaksi, ngomongin perjalanan ke Afrika bareng staf Epstein, dan bilangnya cuma dapat pijat leher doang. Atau Howard Lutnick, yang sekarang jadi Menteri Perdagangan Trump, dia ngeklaim cuma pernah ke Pulau Epstein buat makan siang. Makan siang apanya? Di situ dibantah pakai foto-foto dia di sana berhari-hari. Yang katanya foto itu malah sempat diam-diam dihapus sama DOJ. Terus ada Bill Gates yang minta tolong Epstein buat beliin obat penyakit menular seksual, gonore. Maksud saya, dia kan pendiri Microsoft. Ngapain nyuruh Epstein beliin obat? Karena Epstein selalu memposisikan dirinya sebagai perantara untuk hal-hal yang tidak mau dilakukan elit secara langsung. Dia itu fixer. Fixer yang serba bisa ya. Bahkan Elon Musk aja katanya sampai ngemis-ngemis minta diundang ke pulaunya pas Natal, tapi malah ditolak. Semua ingin masuk ke lingkaran itu. Tapi ada sapu koiman paling mengerikan soal keluarga Trump. Mantan istri Donald Trump yang jatuh dari tangga itu, dia kan dimakamkan di lapangan golf Trump. Iya, yang diduga buat dapat potongan pajak pemakaman kan? Iya, tapi videonya ngeklaim lebih jauh. Mantan istrinya ini diduga dulu jadi perekrut gadis di bawah umur buat Ghislaine Maxwell, dan ada bukti aduan FBI dari korban yang bilang mereka diancam bakal, saya kutip ya, dijadikan pupuk di lapangan golf Trump kalau berani ngomong. Ancaman yang sangat grafis dan nyata. Banget. Makanya status Ghislaine Maxwell sekarang tuh bikin muak. Dia dipenjara di fasilitas keamanan terendah, malah boleh pelihara anak anjing peliharaan di sana, dia nolak bersaksi sama sekali. Dari sudut pandang analis, kebungkaman Ghislaine ini adalah taktik pemerasan murni terhadap elit politik, mungkin Trump, agar dia dapat pengampunan atau pardon dari presiden. Didukung juga kan sekarang sama gerakan sayap kanan yang kampanye Free Ghislaine, seolah ini semua cuma konspirasi palsu. Jadi saya mau nanya ke Anda nih, apakah sistem peradilan kita ini memang lumpuh total atau emang didesain buat buta sama orang-orang kayak gini? Ini memunculkan satu pemikiran penting. Sistem peradilan tidak lumpuh. Sistem itu bekerja persis seperti yang diinginkan oleh pembuatnya. Ironisnya, satu-satunya hal yang benar-benar bikin para elit ini panik malam hari bukanlah hakim atau polisi. Terus apa dong? Ketakutan bahwa sesama elit di lingkaran mereka sendiri akan menekan tombol dan membocorkan rahasia mereka. Itu adalah sistem pertahanan berbasis saling menghancurkan. Gila.
Saling sandara informasi ya. Nah, buat Anda yang dengerin kita hari ini, ada satu pelajaran utama yang bisa diambil. Kalau besok Anda baca berita soal kebijakan luar negeri, perang yang tiba-tiba meledak tanpa alasan, atau konflik geopolitik yang membingungkan, Ingatlah bahwa seringkali alasan sebenarnya tidak ada di dokumen resmi negara. betul sekali. Alasan sebenarnya mungkin lagi bersembunyi di dalam berangkas pemerasan milik orang-orang seperti Epstein. Dan saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran mendalam malam ini. Sesuatu yang belum kita bahas. Jika Epstein ini sebenarnya hanyalah satu perantara, satu pion di papan catur, dan sekarang dia sudah tidak ada, sistem pemerasan global ini pasti tidak akan berhenti beroperasi. Karena infrastrukturnya udah terlanjur besar kan? Persis. Pertanyaannya untuk Anda renungkan malam ini adalah, siapa Epstein yang baru saat ini? Wajah siapa yang menggantikan posisinya? Dan narasi politik apa di layar kaca Anda hari ini yang sebenarnya sedang didikte oleh rahasia gelap yang belum terungkap? Wah, pemikiran yang sangat provokatif dan bikin merinding. Makanya, tetaplah kritis dan terus pertanyakan informasi apapun yang disajikan di depan mata Anda. Jangan ditelan mentah-mentah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita berikutnya.